Apabila dua-duanya sudah diingat, apabila dua-duanya sudah mengingat, nah maka itu adalah satu namanya satu harokah, satu gerakan, satu frekuensi. Nah itulah nanti manunggal disebutnya, nah nanti disitulah muncul yang namanya energi, muncul yang namanya kekuatan. Saudara sekalian yang saya cintai, dimanapun berada, salam untuk semuanya. Sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dan insya Allah kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah, di dalam lindungan Tuhan. Amin. Dan untuk obrolan kita sekarang ini adalah kita membahas bagaimana caranya supaya zikir napas itu lebih berkualitas lagi, lebih berbobot lagi, sehingga ada peningkatan yang signifikan terhadap energi, terhadap kekuatan yang ada pada tubuh kita. Nah, ini adalah pengetahuan yang sangat penting bagi kita, bagi siapa saja yang mempelajari energi murni, energi ilahi, baik yang sudah mempelajari maupun yang akan mempelajari. Nah, kita sudah mempelajari, misalkan kita sudah bertahun-tahun mempelajari energi murni, sudah bertahun-tahun melakukan zikir napas, tetapi kenapa belum ada peningkatan yang jelas, peningkatan yang signifikan terhadap kekuatan, terhadap energi yang ada pada tubuh kita. Nah, itu bisa saja barangkali ada kekurangan pada zikir napas kita. Nah, karena itu kita sempurnakan, kita perbaiki kekurangan, di mana kekurangannya zikir napas kita itu. Zikir napas adalah mengingat kepada napas. Napas itu adalah zat hidup, napas itu adalah ruh. Jadi zikir napas adalah mengingat kepada ruh, ruh alit dan ruh ageng. Ruh yang ada di dalam tubuh kita dan ruh yang ada pada semesta. Ruh yang ada pada semesta itu, ruh semesta itu atau lebih dikenalnya lebih jelas lagi adalah Tuhan. Jadi kita ini mengingat kepada napas, zikir napas itu adalah mengingat ruh yang ada di dalam tubuh kita, mengingat kepada Tuhan. Dua-duanya diingat, disatukan. Maka ingatlah kepadaku, aku pun ingat kepadamu. Nah itulah keterangannya. Jadi dua-duanya diingat, dua-duanya mengingat. Apabila dua-duanya sudah diingat, apabila dua-duanya sudah mengingat, nah maka itu adalah satu namanya satu harokah, satu gerakan, satu frekuensi. Nah itulah nanti manunggal disebutnya, nah nanti disitulah muncul yang namanya energi, muncul yang namanya kekuatan. Nah kekuatan itulah yang nanti kita pelajari, kita kembangkan, dan nanti bisa kita gunakan di dalam kehidupan kita, jadi alam dunia ini. Dan zikir napas itu caranya itu ada dua, yaitu yang pertama selama kita hidup, nah lakukanlah zikir napas atau zikir napas sepanjang hidup kita selama di dunia ini. Nah yang kedua adalah zikir napas yang kita buat khusus, ya, yang dibuat khusus baik itu waktu dan tempatnya. Nah zikir napas yang dibuat khusus inilah yang akan nanti mempunyai ya efek yang sangat signifikan terhadap peningkatan, terhadap perubahan energi, terhadap perubahan kekuatan yang ada pada tubuh kita. Nah karena itu maka perhatikanlah, pahamilah yang 4 ini dan harus dilaksanakan. Nah insya Allah nanti zikir napas kita itu sangat berkualitas, sangat berbobot, sehingga ada efek yang sangat signifikan terhadap perubahan, ya, terhadap kenaikan, terhadap peningkatan energi pada tubuh kita. Nah supaya zikir napas itu lebih berkualitas, lebih berbobot, ya, ada 4 hal yang harus kita pahami, yang harus kita laksanakan. Ini yang ke-1, masalah tempat.
Jadi ketika kita mau zikir napas yang khusus, nah jadi tempat itu juga jangan asal-asalan. Jadi kita harus ada tempat yang aman, yang nyaman, yang jauh daripada gangguan-gangguan. Jadi harus ada tempat yang khusus. Nah, di tempat khusus itulah kita duduk tenang, tegak, rileks, kesampingkan segala pikiran-pikiran yang kurang baik. Nah, zikirlah di situ dengan tenang, dengan aman. Jadi nanti akan berbeda sekali ketika kita melakukan zikir napas, duduk di tempat yang ramai, misalkan yang banyak gangguan dengan duduk di tempat yang khusus. Nah, nanti itu hasilnya itu jelas berbeda. Nah, itu yang ke-1, kita harus perhatikan juga tempat. Harus ada tempat yang khusus, itu akan lebih baik. Nah, yang kedua, supaya zikir napas kita itu lebih berkualitas, lebih berbobot. Nah, yang kedua masalah rasa. Ketika kita melakukan zikir napas, nah itu nanti fokus saja kita, konsentrasi saja kepada napas kita, kepada rasa. Nah, nanti lama-lama akan muncul rasa nikmat. Nah, ikuti saja nanti rasa nikmat itu. Nanti rasa nikmat itu akan semakin besar, akan semakin nikmat rasanya. Nah, di sini tidak saya sebutkan bagaimana rasanya, nanti sendiri yang akan mengalami. Nanti rasa semakin besar, semakin nikmat, kita akan bermandikan namanya kenikmatan. Akan dibalut kita oleh kenikmatan, akan berenang-renang kita di dalam kenikmatan. Nah, kenikmatan itulah nanti yang akan melebur, yang akan mengeluarkan, melebur seluruh energi-energi negatif, karma-karma negatif yang ada pada tubuh kita. Otomatis kalau energi negatif itu sudah lebur, itu nanti otomatis energi positif itu, energi murni itu akan meningkat dengan sendirinya semaksimal mungkin. Itu yang kedua masalah rasa. Nah, kemudian yang ketiga, supaya zikir napas kita itu lebih berkualitas, lebih berbobot. Yang ketiga, ada waktu, ada pilihan waktu. Jadi memang pada dasarnya waktu itu adalah baik, semua waktu itu adalah baik untuk kita melakukan zikir napas. Nah, tetapi di sini ada waktu-waktu yang sangat baik. Di antaranya adalah waktu atau masa-masa tengah malam. Nah, kurang lebihnya di situ jam 12. Kurang atau lebihnya jam 12. Nah, di situ ketika nanti kita melakukan zikir napas, akan sangat terasa nanti getaran-getaran energi itu, vibrasi gelombang energi itu, baik gelombang dari luar tubuh kita maupun yang di dalam ini akan sangat terasa nanti. Dan terasa juga nanti sangat terasa peningkatannya energi itu. Nah, selanjutnya waktu yang sangat baik untuk melakukan zikir napas itu adalah waktu-waktu di pagi hari. Nah, kurang lebihnya adalah jam 6 pagi, kurang lebihnya. Nah, di situ juga sama nanti kita akan sangat merasakan ya getaran-getaran energi, gelombang energi, vibrasi energi, akan sangat merasakan. Nah, selanjutnya adalah waktu yang sangat baik untuk zikir napas adalah waktu-waktu tengah hari atau duhur atau kurang lebihnya jam 12 siang. Sama nanti di situ pun kita akan sangat merasakan energi ya, gelombang energi, getaran-getaran energi, baik itu yang dari luar maupun di dalam tubuh kita. Kita akan merasakan sekali. Nah, bahkan bisa membedakan nanti peningkatan energi itu. Nah, selanjutnya waktu yang baik untuk berzikir adalah, untuk zikir napas adalah waktu sore hari. Nah, kurang lebihnya adalah jam 6 sore. Nah, di situ juga kita akan merasakan nanti ketika zikir kita di situ pada waktu itu akan merasakan nanti getaran-getaran yang sangat jelas ya. Getaran-getaran atau gelombang energi itu akan sangat jelas. Nah, itu adalah pilihan waktu. Jadi ada waktu tengah malam, pagi hari dan siang hari. Nah, dan juga sore hari. Nah, itu waktu-waktu yang sangat baik. Nah, masalah waktu juga itu sangat yang mempengaruhi kepada kualitas zikir kita berbobot atau tidaknya. Nah, selanjutnya
supaya zikir napas kita itu lebih berbobot, lebih berkualitas, sehingga ada efek yang signifikan terhadap, peningkatan dan perubahan energi atau kekuatan atau kesaktian pada tubuh kita. Ini yang keempat yang harus kita pahami betul-betul dan harus kita laksanakan. Mengingat kepada napas adalah kita, mengingat kepada ruh. Tadi ruh di dalam tubuh dan ruh semesta atau Tuhan. Nah, kita harus pahami tentang Tuhan, tentang ketuhanan. Ya, tentang ketuhanan itu ada zat Tuhan, ada ilmu Tuhan, ada sifat Tuhan, ada perbuatan Tuhan. Jadi zat Tuhan itu disebutnya zat suci, maka disebut dengan zat yang maha suci. Nah, begitu juga dengan ilmu, dengan sifat dan perbuatan Tuhan, itu suci semuanya, disebutnya maha suci. Tidak ada kekurangan, tidak ada noda sedikit pun. Nah, artinya di sini kita harus mencontoh kepada Tuhan. Nah, kita harus sanggup, harus mampu membersihkan jiwa raga kita dari kotoran-kotoran, membersihkan ilmu kita, membersihkan juga sifat dan perbuatan kita. Nah, karena itu kita lihat ke dalam. Apakah ilmu yang kita membawa selama ini, yang kita pelajari selama ini, apakah ada efek yang tidak baik apa tidak terhadap diri kita, terhadap keluarga, terhadap tempat tinggal kita, terhadap harta benda kita, terhadap kesehatan dan keselamatan kita dan juga terhadap orang lain. Nah, kalau memang masih ada efek-efek yang tidak baik, itu kita bersihkan dulu. Nah, selanjutnya kita juga lihat sifat dan perbuatan kita. Kita lihat ke dalam diri kita mulai dari hati, pikiran, dan seterusnya perbuatan organ tubuh yang lainnya. Kita lihat apakah masih ada kita mudah buruk sangka, mudah emosi, mudah marah, mudah membenci orang, apakah kita masih suka membicarakan kesalahan orang lain atau aib orang lain, apakah kita masih melakukan perbuatan-perbuatan yang berakibat tidak baik. Nah, itu semua kalau misalkan masih ada, kita lihat satu persatu. Kalau masih ada, itu keluarkan semua, kita tinggalkan semua dan ganti dengan perbuatan yang baik. Nah, itulah kita membersihkan, mensucikan diri kita, jiwa raga kita, membuang sifat dan perbuatan yang tidak baik, diganti dengan perbuatan yang baik. Kalau tubuh kita, diri kita ini sudah bersih, sudah suci, itu nanti otomatis energi, kekuatan itu, kesaktian itu akan meningkat dengan tersendirinya, semaksimal mungkin. Nah, itu tadi tergantung daripada kebersihan jiwa raga kita. Nah, seperti itu. Nah, inilah kiranya bagaimana tadi supaya zikir napas kita lebih berkualitas, lebih berbobot lagi, sehingga ada efek yang signifikan terhadap perubahan, terhadap peningkatan energi, kekuatan, ataupun kesaktian pada tubuh kita. Nah, inilah yang harus kita pahami dan yang harus kita laksanakan, 4 hal yang barusan saya jelaskan ketika kita melakukan zikir napas dan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu. Nah, apabila tadi barangkali kita sudah bertahun-tahun melakukan zikir napas, tetapi kenapa belum ada peningkatan yang jelas, yang signifikan terhadap ilmu kita, kekuatan kita, kesaktian kita. Nah, barangkali tadi ada kekurangan kita di dalam zikir napas kita, nah maka kita perbaiki di mana kekurangannya kita sempurnakan, dan juga sifat dan perbuatan kita. Nah, harus kita perhatikan, kita perbaiki. Nah, insya Allah dengan cara seperti ini, insya Allah kita akan meningkat ilmu, kekuatan kita, kesaktian kita, dan juga wawasan kita semakin dalam, semakin luas, semakin bijaksana kita. Apabila di dalam obrolan ini, di dalam bahasan ini ada kekeliruan, apabila ada salah kata, mohon dimaklumi, dan semoga saja obrolan ini ada manfaatnya,
dan insya Allah kita berjumpa lagi dalam obrolan yang berikutnya dan tentunya salam untuk kita semua.